Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winanda Materi Lafilansia Purwa dengan NIM terakhir 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Yang sudah kalian ketahui, metabolisme dibagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Selanjutnya, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat. Karena pada sitosol atau sitoplasma, senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga akan menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimanakah proses selanjutnya? Selanjutnya terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase akan mentransfer glukosa dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfolase isomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktosa kinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Tahapan yang keempat adalah pada tahapan keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dan 3 karbon. Yang berperan yaitu dihidroksitofosfat atau DHAP dan fosfat glikosaida atau 3-PGAL. Tahapan yang kelima adalah terjadi perubahan atau DHAP dengan 3-PGAL. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya ia akan digunakan adalah 3-PGAL. Dari tahapan 1 hingga tahapan kelima dinamakan investasi energi, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Selanjutnya, pada tahapan yang ke-6, di mana 3-PGAL diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim trisoy fosfat dehidranase. Pada tahapan ini 3-PGAL dilepaskan elektron melalui transfer elektron ke NADH+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Pada tahapan yang ke-7, bifosfat gliserat akan diubah menjadi 3-bifosfat gliserat. Tahapan ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah fosfogliserat kinase. Pada tahapan yang ke-8, 3 fosfat gliserat akan diubah menjadi 2 fosfat gliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Pada tahapan yang ke-9, 2 fosfat gliserat akan diubah menjadi fosfenol sulfat dengan bantuan enzim enolase. Pada tahapan ini akan dihasilkan H2O. Pada tahapan yang ke-10 atau
tahapan terakhir, fosfenol pirufat atau PFP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi, dari tahapan 6-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahapan ini dikenal dengan tahapan penghasilan ATP atau energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Terima kasih.